Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktikum karena kita sudah berada di ruang bengkel. Sebelum pemulaian praktikum, silahkan untuk hadar ketua kelas memimpin berdoa. Siap semuanya. Sebelum kita mulai praktik, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, sanakan pembelajaran praktikum ya. Baik. Untuk sebelumnya mengingatkan kembali ya, kalian di sini belajar di sini, dibentuk di sini untuk menjadi seorang operator. Operator yang seperti apa? Yang handal, yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian untuk belajar praktikum di sini dengan sungguh-sungguh. Apakah sekarang hadir semua? Hadir? KM? Apakah sesi sekarang hadir semua? Oke, baik, terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita membuat ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. KP 1 Majalaya? Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Close dulu dong. Baik, Bapak ingin menanyakan, mungkin kalian sudah lupa atau masih ada yang ingat untuk materi minggu kemarin? Ada macam-macam alat potong, Ya. proses pembuatan, dan proses pemotongan. Oke, jadi materi minggu yang kemarin itu ada macam-macam alat potong, ada macam-macam proses pembuatan dan parameter pemotongan. Jadi apa sih definisi proses pembuatan itu? Silakan. Definisi pembuatan adalah proses penyayatan material di mana benda kerja berputar dan mata potong diam dan menghasilkan benda kerja yang silindris. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Udah bagus, ya. Jadi definisi pembuatan itu di mana benda kerja berputar dan mata potong pahat itu diam. Bapak akan memberitahukan terlebih dahulu ya. Untuk tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran di sini setelah proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran project based learning ya. Ceramah, diskusi dan praktikum, peserta didik memiliki kompetensi dasar tentang menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan dengan pencapaian pada domain kognitif, tingkat aplikasi, psikometrik, tingkat persisi, dan afektif tingkat aplikasi. Penilaian, ya. Penilaian di sini, ya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini adalah penilaian di mana hasil produk yang kalian buat, ya. Nah, di situ akan dinilai keterampilan kalian dalam menghasilkan produk. Baik, menampilkan video proses pemesinan ya atau proses pembuatan benda kerja. Baiklah, informasikan lagi di sini kita mempunyai pekerjaan project yaitu tentang pembuatan poros engsel ya. Jadi untuk membuat poros engsel di sini cukup menggunakan hanya mesin bubut ya. Kurang lebih seperti ini ya poros engsel. Ini adalah gambar poros engsel. Nah, Bapak ingin tanya, proses pembuatan apa saja sih yang terjadi pada pembuatan poros engsel? Ya. Bubut rata, betul. Ada bubut muka atau facing ya. Lalu ada chamber ya, lalu ada pembuatan lubang ya. Lalu yang kedua, bahan dan peralatan apa saja yang harus dipersiapkan. Bahan di sini kita menggunakan besi ST37 ya. Alat dan bahan itu menggunakan mesin bubut dan perlengkapannya.
Baik, sebelum pelaksanaan, Pak informasikan untuk membagi kelompok. Nah, silakan kalian membagi kelompoknya dengan teman-teman kalian. Berarti kita dibagi 3 kelompok ya. Silakan. Oke. Sudah berkelompok dengan teman-temannya? Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD atau job sheet-nya ya. Nah, ini adalah LKPD atau job sheet untuk pembuatan poros engsel ya. Silakan untuk satu orang satu. Sudah ada job sheet-nya semua? Nah, tugas kalian sekarang adalah melakukan penyusunan pembuatan project poros engsel ya. Jadi perencanaan pekerjaan ya. Jadi yang pertama ya, yang harus diperhatikan, yang pertama adalah waktu pengerjaan atau waktu pelaksanaan ya. Yang kedua adalah bahan yang akan dipakai. Itu apa saja bahannya? Lalu pembagian tugas. Jangan lupa juga ya, pada pelaksanaan pembuatan yang paling utama itu harus kalian taati dan jalankan adalah tentang K3-nya ya. Jadi karena memang K3 ini sangat penting pada proses atau pada pelaksanaan praktek. K3 ini apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. APD yang harus digunakan apa saja pada pelaksanaan proses pembuatan. Lalu SOP tentang pengerjaan atau tentang penggunaan mesin bubut itu sendiri ya. Baik, silakan kalian rencanakan tentang pelaksanaan proyek pembuatan poros engsel. Silakan. Baik, ya, Bapak rasa kalian sudah dapat hasil dari proses perencanaan untuk pembuatan poros engsel. Baik, silakan langsung saja untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari perencanaan proses kerjanya. Baik Pak, dari teman-teman kami, Ya. parameter proses pembuatan maka didapatkan hasil untuk menyelesaikan waktu pengerjaan proyek Ya. dengan estimasi waktu kemungkinan 60 menit. Ya. Untuk pelaksanaan proses pembuatan pada pembuatan proyek poros engsel di sini kita menyepakati waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 60 menit ya. Apabila kalian mengerjakan dengan tepat, dengan perhitungan yang tepat dan dengan penyusunan yang tepat, maka akan didapatkan atau akan dihasilkan benda kerja yang tepat. Baik, selanjutnya kita langsung saja melakukan pelaksanaan proses pembuatan proyek poros engsel. Perhatikan pahatnya harus sejajar dengan sensor ya. Gimana? Dia ada kendala? Nggak ada? Ya, sip. Udah bagus, lanjutkan. Gimana, ada kendala, Dan? Udah bagus.
Silakan kelompok 1 untuk pengujian hasil. Baiklah, itu saja kita sudah melakukan pengujian hasil dari 3 kelompok ya, yaitu berupa poros engsel, benak kerja poros engsel ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan pekerjaan proyek poros engsel sesuai dengan estimasi waktu. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap presentasi. Kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan yang kami laksanakan, untuk waktu pelaksanaan yaitu kurang lebih 50 menit, itu sudah sesuai dengan perencanaan proyek, dan setelah dilakukan pengujian hasil ukuran yang dihasilkan juga sudah sesuai. Yang ketiga, toleransi yang diizinkan yaitu 0,5 mm. Kekerasan benda kerja yang sudah memenuhi standar pekerjaan yaitu N7. Mungkin Siap. kelompok yang lain ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau menanya Pak, Silakan, dari siapa, kelompok mana? dari Sigit kelompok 3. Silakan Sigit. Coba jelaskan langkah-langkah pembuatan lubang dan martabor apa saja yang digunakan. Baik, berarti apa? Alat yang digunakan adalah martabor drilling. Setelah itu masih berapa? Cukup. Cukup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah sesuai dengan waktu ya. Itu estimasinya 60 menit. Ya. Ya, lalu pada pelaksanaan memang sudah sesuai SOP ya. Memerhatikan ketiga, yaitu menggunakan kacamata, memakai sepatu ya. Lalu pada proses pelaksanaan juga sudah sesuai urutan atau SOP penggunaan alat mesin bubut. Baik, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke depan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ingin menanyakan, mungkin ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang tadi kurang yang ingin kalian perbaiki di pertemuan yang akan datang. Baik Pak, Ya, ada? ada kesulitan dalam merubah putaran mesin sesuai diameter benda kerja memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Dan pada saat pembubutan, kedalaman pemotongan sering berubah-ubah. Pada saat pelaksanaan atau pengerjaan dengan diameter yang berbeda, otomatis kecepatan putaran mesin juga harus dirubah. Nah, memang merubah kecepatan putaran mesin itu memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kita sudah benar-benar memang sangat penting dan harus sesuai, ya. Jadi memang itu kita akan perbaiki, ya. Kita semua akan perbaiki. Kita belajar untuk pelajaran atau praktikum yang ke depan atau yang akan datang. Yang tadi, kira-kira apa saja sih kesimpulan yang telah kita laksanakan? Dari kelompok kami Kak, Ya. kesimpulannya untuk melaksanakan proyek memerlukan perencanaan kerja yang tersusun dengan baik. Ya, jadi untuk melaksanakan proyek pekerjaan apapun ya, mau itu menggunakan mesin bubut atau mesin press, kita harus mempunyai perencanaan yang baik. Yang selanjutnya mungkin untuk kelompok 2, kira-kira kesimpulan apa lagi dalam hal proses pembelajaran ini? Untuk menghasilkan benda kerja yang baik, perhitungan parameter harus benar. Ya, jadi memang kalau kita ingin menghasilkan benda kerja yang baik, ya, yang rapi, kekasarannya sesuai dengan yang diizinkan atau
sesuai dengan proses pengerjaan, maka parameter perhitungannya itu harus tepat. Ya, mungkin dari kelompok 3 ada kesimpulan yang lain dalam pembelajaran ini? Pada saat pelaksanaan praktik K3 harus selalu diutamakan dan sesuai SOP kerja. Ya, jadi itu yang paling utama ya. Jadi dalam industri, dalam hal ini industri machining atau industri pembuatan benda kerja ya, itu K3 ya, atau keselamatan kerja itu adalah yang paling utama. Itu fungsinya ya supaya proses produksi itu berjalan dengan baik. Apabila karyawannya sehat ya, atau apabila karyawannya sehat, apabila karyawannya tidak terjadi kecelakaan, maka proses produksi itu akan berjalan dengan lancar. Oke ya. Bapak rasa cukup ya untuk kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini atau praktikum hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Baik, ya, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran ya. Bapak menginformasikan ya untuk praktikum minggu depan ya, kita mempunyai proyek yang baru. Proyek yang baru apa? Nanti Bapak akan memberitahu pada saat pembelajaran di kelas ya. Kita mencari parameternya ya supaya waktu pelaksanaan praktek kita mempersingkat waktu untuk penyusunan rencana kerja ya. Nah, lalu Bapak juga akan memberikan tugas formatif ya. Tugas rumah ya, silakan kalian kerjakan di rumah tugasnya gitu ya. Nanti Bapak akan kirim share di grup WA. Sebelum kita menyelesaikan sesi praktikum ini, silakan Anda semua untuk membersihkan bekas pemakaian alat dan bahannya. Silakan untuk membersihkan. Baiklah, terima kasih untuk sudah melaksanakan pembersihannya. Sekarang kita sudah masuk pada sesi akhir. Sebelum pulang, ya, silakan untuk hadar ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, semuanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.